Selamat petang, Tribuners Anda sedang menyaksikan live update petang edisi Kamis 21 Juli 2022. Petang ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara seorang pedagang ketupat sayur bernama Ozi, 35 tahun, menceritakan kronologi kebocoran gas yang terjadi di Jalan MT Haryono Tebet, Jakarta Selatan pada Rabu 20 Juli. Ia mengatakan peristiwa kebocoran gas itu berada di tengah proyek pengerjaan halte Transjakarta. Ozi menjelaskan kebocoran gas di Jalan MT Haryono berlangsung cepat. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait kebocoran gas di Jakarta Selatan ini, akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Anas Furkon Hakim yang akan melaporkannya. Silakan rekan Anas. Ya baik Firda, bisa saya jelaskan bahwa kebocoran pipa gas di Jalan MT Haryono terjadi pada Rabu 20 Juli 2022. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 11 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Tribunjakarta.com sempat mewawancarai salah satu saksi mata yaitu bernama Ozi yang merupakan pedagang ketupat sayur yang berjualan tepat di depan proyek revitalisasi halte Transjakarta yang menjadi TKP munculnya asap putih di lokasi tersebut. Berdasarkan cerita dari Ozi, peristiwa itu berlangsung begitu cepat. Ketika itu Ozi sedang melayani pelanggan yang membeli dagangannya di lokasi. Tiba-tiba menurut dia asap putih muncul dari pipa gas yang tengah dilakukan pengeboran oleh sejumlah pekerja proyek di revitalisasi halte Transjakarta. Ketika itu kondisi lalu lintas pun menjadi semrawut karena warga dan sejumlah pengendara panik begitu melihat asap putih tersebut. Ozi sendiri mengaku bahwa ia juga sempat mengalami kepanikan, bahkan ia sempat meninggalkan gerobak dagangannya dan berlari ke tempat atau mencari posisi yang lebih aman. Menurutnya kepanikan itu berlangsung selama sekitar 30 menit. Setelah itu Ozi kembali ke posisinya semula, yaitu di tempatnya berdagang. Ia mengatakan bahwa tidak ada ledakan yang terjadi di lokasi kebocoran pipa gas tersebut. Namun ia melihat tiba-tiba asap putih mengepul dan membumbung tinggi di sekitar lokasi pengeboran pipa gas tersebut. Sementara itu kemacetan juga terjadi karena diakibatkan adanya kepanikan warga. Jalan MT Haryono yang mengarah ke Cawang juga sempat ditutup selama sekitar 45 menit. Namun setelah dari pihak proyek memastikan bahwa telah aman, akhirnya Jalan MT Haryono kembali dibuka. Sementara itu informasi yang diterima dari Kanit Reskrim Polsek Tebet AKP Gatot Sunda, proyek revitalisasi halte Transjakarta itu masih terus berjalan hingga saat ini. Namun ia belum memastikan apakah nantinya penyelidikan akan dilanjutkan termasuk dengan pemeriksaan saksi dan lain-lain. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio Firda. Baik, terima kasih rekan Anas dari Tribun Jakarta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Macan kumbang di Cicalengka, Kabupaten Bandung ternyata tak hanya memangsa ayam di peternakan, namun juga memangsa rusa di penangkaran Karembi. Seorang tim lapangan Karembi, Randy Muhammad, membenarkan adanya macan kumbang yang memangsa ayam di peternakan tersebut. Menurut Randy, bahkan bulan lalu terdapat rusa di penangkaran yang dimangsa macan kumbang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar. Ada Lutfi Ahmad Mauludin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Lutfi. Ya Firda, terkait macan kumbang yang turun ke permukiman
atau lebih tepatnya ke peternakan yang ada di daerah Gunung Kaремbi, Cicalengka, Kabupaten Bandung. Itu dari video yang beredar itu terjadi pada Senin 18 Juli 2022. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Yayat selaku bagian keamanan pihak peternakan. Yayat mengatakan macan kumbang tersebut turun ke peternakan ayam petelur tersebut bukan kali pertamanya. Sebelumnya pernah juga datang namun tidak sempat diketahui, dan diketahui tiba-tiba ayam sudah meninggal, mati 19 ekor. Lalu yang kedua macan tersebut memangsa 4 ekor ayam, dan yang terakhir pada waktu hari Senin macan kumbang tersebut belum sempat memangsa ayam yang ada di peternakan karena terlebih dahulu diketahui oleh para keamanan peternakan, dan macan kumbang tersebut disorot oleh Cahaya Center lalu pergi meninggalkan peternakan tersebut. Menurut Yayat, selain ke peternakan, macan kumbang juga sempat memangsa angsa dan bebek di pesantren yang tak jauh berada di dekat gunung ataupun hutan Kaремbi tersebut. Selain itu, seorang tim lapangan dari Kaремbi juga membenarkan adanya macan kumbang yang sempat memangsa 2 ekor rusa. Kejadian tersebut terjadi pada bulan lalu, dan petugas tersebut menyebutkan karena memang di hutan Kaремbi tersebut ada ekosistem ataupun ada ini macan kumbang. Menurut BKSDA, adanya macan kumbang yang turun ke peternakan tersebut biasanya terjadi karena adanya perkelahian ataupun pertempuran macan jantan, dan yang kalah ia pergi untuk mencari makan atau mangsa di tempat yang lain sehingga ia turun ke peternakan warga. Namun demikian, menurut BKSDA dan security peternakan, setelah kejadian tersebut macan tidak ada lagi terlihat di peternakan ataupun di dekat penangkaran rusa. Menurut BKSDA, jika terjadi ataupun ada macan turun ke peternakan ataupun ke permukiman, jangan sampai dilukai ataupun dibunuh, karena sesungguhnya hewan itu lebih takut oleh manusia, cukup diusir saja. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jabar, Lutfi, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Lampung. Saudara, tim kedokteran forensik Polda Lampung telah melakukan autopsi atau ekshumasi kepada jasad RF, anak berhubungan dengan hukum atau OPH Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LKPA kelas 2 Lampung yang diduga tewas karena dikeroyok. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Sahwani Pandra mengatakan kegiatan autopsi jenazah RF yang dilakukan sejak pukul 9 pagi berakhir pada pukul 5 sore di tempat pemakaman umum Darussalam Langkapura, Bandar Lampung. Dengan totalnya ekshumasi yang dilakukan totalnya mencapai 8 jam. Tim ini dipimpin oleh tim kedokteran forensik Dr. James Ferdian Tambunan bersama 10 orang dan termasuk dari pihak Rumah Sakit Bayangkara. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Bayu Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bayu. Ya, mohon maaf. Selamat sore rekan Vira dan Tribuners. Betul bahwasannya kemarin jenazah RF, anak berhubungan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Lampung, yang di daerah Masgar, Pesawaran, kemarin sudah diautopsi oleh tim forensik Polda Lampung yang dikomandoi oleh Dr. Jim Ferdian Tambunan
dan berdasarkan keterangan dari Bapak Bapak Kabid Humas Polda Lampung, Bapak Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, bahwasannya total autopsi yang dilaksanakan kemarin itu mencapai 8 jam lamanya, yakni dimulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 17.00 atau mendekati petang. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian bahwasannya RF mendapatkan perlakuan tindakan kekerasan yang diterimanya. Hasil visum dari jasad RF sendiri ditemukan tanda-tanda kekerasan di dalam tubuh jenazah. Dan berdasarkan keterangan dari staf ahli Menteri Hukum dan HAM Bapak Irwan Kurniawan, sempat diwawancari Tribun Lampung, dia menginginkan supaya kasus ini ditangani secara terang oleh pihak Kanwil Kemenkumham dan pihak kepolisian, dengan harapan supaya kasus ini terang. Termasuk juga dari pihak keluarga, Bapak mewakili keluarga Rosilawati, Ibunda mengatakan harapannya semoga kasus ini cepat terang dan bisa dikenai hukuman bagi yang melakukan perbuatan yang menimbulkan anaknya meninggal dunia. Begitu rekan Vira dan Tribuners dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung melaporkan. Kembali ke studio rekan Firda. Terima kasih rekan Bayu Saputra dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners selanjutnya tadi sudah dihimpun oleh rekan Bayu dari Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Berikut liputannya untuk Anda. Dari PPA Provinsi, Pak Amir, dari Pensos ya, Petsos ya, dari Petsos, dari Dinas Sosial, termasuk dari pihak keluarga. Pihak keluarga dalam hal ini artinya memberikan suatu persetujuan ya untuk dilakukan kembali, yaitu ekshumasi ataupun otopsi terhadap korban RF ini. Jadi kan dimaksud di sini proses ini dalam rangka scientific crime scene investigation. Jadi tidak ada lagi ya, kita mereka-reka atau membuat opini tentang penyebab kematian ini, dan nanti proses ini kita untuk melengkapi sebagaimana di dalam undang-undang yang saat ini kita ketahui bahwa perlindungan terhadap anak ini adalah suatu perhatian negara terhadap warga negaranya, apalagi undang-undang ini ya semenjak diundangkan tahun 2002, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, kemudian Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, bahkan ada yang diperbarui lagi Undang-Undang 17 2016. Semuanya itu adalah untuk melindungi anak-anak ya, yang ini yang harus kita perhatikan. Gitu, Mas. Oke. Bang, sampai dengan sekarang kan sudah prarekonstruksi, ada 19 juga saksi. Ya. Apakah sudah dari penyidikan ada tersangka, Bang? Ya, nanti. Ya, ini saya katakan semua rangkaian itu yang saya katakan. Wanita 51 tahun berinisial AA ditangkap polisi karena menjual keponakannya sendiri, bayi perempuan yang baru berusia 8 bulan. Sebelum menjual bayi tak berusaha tersebut, AA sempat mengancam melaporkan ibu korban S terkait masalah utang ke polisi. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Sang Ngurah Wiratama mengungkapkan S yang ketakutan di bawah ancaman AA akhirnya merelakan anaknya dilego seharga 30 juta rupiah. Selain takut dilaporkan terkait masalah utang, ibu korban juga tak berdaya apabila AA mengusirnya dari kontrakan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Ada Gerald Leonardo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Gerald. Ya, selamat malam Firda dan juga Tribuners. Dapat saya laporkan bahwa Polres Pelabuhan Tanjung Priok, tepatnya unit atau Satuan Reserse Kriminal, baru saja mengungkap kasus penjualan anak yang dilakukan seorang wanita berinisial AA, berusia 51 tahun, yang memang AA ini menjual keponakannya sendiri, seorang bayi perempuan berusia 8 bulan, seharga 30 juta. Memang peristiwa ini terungkap setelah polisi melakukan cyber atau operasi cyber, di mana aparat menemukan bahwa tersangka ini sudah sempat menawarkan bayi tak berdosa tersebut, bayi 8 bulan tersebut, ke beberapa orang yang ia percayai melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp, di mana berdasarkan hasil informasi awal, polisi langsung melakukan penyelidikan dan mendapati bahwa
wanita AA ini adalah seorang pemilik kontrakan dan yang bersangkutan ini tinggal di wilayah Pademangan, Jakarta Utara. Berdasarkan atau berbekal informasi yang sudah didapatkan, polisi juga langsung melakukan langkah ke depan, yakni dengan melakukan undercover buying atau berpura-pura menjadi pembeli untuk memesan bayi yang dijual oleh tersangka AA ini, di mana memang polisi dan tersangka AA ini akhirnya bertemu di suatu hotel dan polisi langsung melakukan penangkapan terhadap AA yang pada saat penangkapan itu datang bersama S yang merupakan ibu korban dan juga korban yang merupakan bayi 8 bulan itu sendiri. Di sanalah polisi di sebuah hotel di wilayah Pademangan ini, polisi menangkap AA dan membawanya ke Mapolres Pelabuhan Tanjung Priok guna dilakukan penyelidikan atau penyidikan lebih lanjut. Dan berdasarkan hasil interogasi terhadap AA dan juga terhadap ibu korban yang berstatus saksi, polisi mendapati bahwa penjualan bayi ini dilandasi adanya ancaman yang dilakukan oleh tersangka AA terhadap ibu korban S, di mana S ini yang merupakan sepupu daripada tersangka diancam bahwa dirinya akan diusir dari kontrakan apabila tidak melunasi hutang sebesar 11 juta rupiah, yang ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan hutang ini adalah awalnya milik dari suami S itu sendiri, di mana memang selain mengancam untuk mengusir S dari kos-kosan atau kontrakan, tersangka AA ini juga mengancam melaporkan S ini ke kantor polisi terkait hutang belasan juta tersebut. Dalam prosesnya, Firda dan juga Tribuners, tersangka AA ini akhirnya bisa mengancam dan membujuk S untuk menjual anaknya yang dihargai sebesar 30 juta rupiah, dan sebelum akhirnya ditangkap, S juga atau tersangka AA ini juga sempat menawarkan ke beberapa pihak melalui pesan singkat, di mana dalam prosesnya tersangka AA menawarkan bayi atau bayi 8 bulan ini dengan modus atau dengan dalih adopsi berbayar puluhan juta. Saat ini tersangka AA sudah diamankan oleh aparat Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan dijerat pasal tentang perlindungan anak maupun tentang perdagangan orang. Kembali ke Anda, Firda. Baik, terima kasih rekan Gerald dari Tribun Jakarta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok, KKP Sangurah Wiratama. Berikut liputannya untuk Anda. Penyelidikan yang cukup mendalam, akhirnya di TKP Hotel D, daerah Pademangan, Jakarta Utara, kami berhasil mengungkap kasus perdagangan bayi ini dengan tersangka AM. Kronologi maupun modusnya, AM ini berusaha menagih hutang sebesar 11 juta pada ibu korban, ibu si bayi, dengan disertai ancaman-ancaman. Beberapa di antaranya yaitu ancaman untuk melaporkan dan mengusir dari kontrakan. Di bawah ancaman tersebut, akhirnya si ibu pasrah, kemudian justru tersangka AM ini melakukan atau memberi inisiatif untuk menjual anak korban. Dalam hal ini, bayi usia 8 bulan ini adalah keponakan dari tersangka. Ternyata setelah ditawar-tawarkan melalui media perpesanan instan, bayi ini dihargai 30 juta. Tentunya dalam hal ini selain motif untuk membayar lunas hutang, namun tersangka juga punya motif lain, mendapat keuntungan lebih dari penjualan bayi ini. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapatkan jatah 1,4 juta vaksin untuk vaksinasi serentak guna mencegah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Hal itu diungkapkan oleh Gubernur NTB Zulkifli Mansyah saat menyambut kedatangan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. Pria yang merupakan anggota DPR RI tersebut bersyukur karena vaksinasi bagi hewan ternak di NTB sangat dibutuhkan. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lombok. Ada Sinto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sinto.
Baik, terima kasih rekan Firda ya. Benar sekali apa yang telah dikatakan tadi bahwasannya kemarin Rabu tanggal 20 Juli 2022 Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Bapak Legend Sustayanto datang ke Lombok Tengah begitu ya untuk melakukan ya penyemprotan dan juga penyuntikan vaksinasi di tempatnya di Dusun Bunmudra, Desa Sukarare, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Ibu itu. Ya, dalam penyambutan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat yaitu Zulkifli Masah disampaikan bahwasannya ia mengungkapkan jika Nusa Tenggara Barat mendapatkan jatah 1,4 juta vaksin ya, yang dimana saat ini vaksin tersebut masih akan diimpor ya, yang artinya nantinya akan dilakukan vaksinasi serentak untuk mencegah ya, untuk mencegah adanya penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak begitu Tribuners. Dan dalam kunjungan tersebut Kepala BNPB mengungkapkan bahwasannya bukan hanya memberikan vaksinasi dengan jatah 1,4 juta, namun juga setiap peternak yang mendapatkan atau yang hewannya terinfeksi oleh penyakit mulut dan kuku akan mendapatkan kompensasi dan ganti rugi senilai 10 juta rupiah per ekor begitu Tribuners. Dan untuk mendapatkan biaya kompensasi ini terlebih dahulu peternak harus harus melakukan pendataan dan juga melakukan pengusulan kepada Satgas Penyakit Mulut dan Kuku yang ada di daerah, yang dimana dalam hal ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat, kemudian Wakapolda, serta dinas terkait dan ahli-ahli dari dokter hewan begitu Tribuners. Nah, dalam kunjungan tersebut juga Kepala BNPB memberikan saran ya agar setiap hewan ternak terlebih dahulu sebaiknya dilakukan ya penyemprotan atau desinfektan sebelum mereka memasuki kandang. Tujuannya tentu saja untuk dan agar ya hewan tersebut agar bisa terbebas dari penyakit mulut dan kuku. Dalam hal ini juga Tribuners, hewan ternak yang terinfeksi oleh penyakit mulut dan kuku, ia mengungkapkan jika sebaiknya jangan langsung dikubur. Akan tetapi hewan ternak yang memang sudah terinfeksi tersebut alangkah lebih baiknya agar dipotong dan kemudian disembelih. Nah, dagingnya itu bisa dikonsumsi dengan cara dipanaskan ya dengan air dengan suhu tertentu begitu, baru kemudian bisa dikonsumsi. Sekian rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pihak kepolisian akhirnya menemukan bukti rekaman CCTV di sekitar lokasi tewasnya Brigadir J, yakni di rumah ex-Kadif Propam Polri, Irjen Ferry Sambo. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan, polisi mengklaim sudah menemukan CCTV baru guna mengungkap kasus tewasnya Brigadir J alias Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Namun Dedi mengatakan pihaknya belum bisa menunjukkan rekaman CCTV tersebut ke publik. Hal itu dikarenakan CCTV masih menjadi bahan rahasia penyidik dan akan dibuka seusai tim khusus selesai melakukan penyelidikan isi rekaman tersebut. Dedi mengungkapkan hal itu agar pengungkapan dijabarkan secara menyeluruh, tidak sepotong-potong. Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi mengungkapkan, rekaman CCTV yang baru ditemukan tersebut kini tengah diselidiki oleh tim sus. Andi menjelaskan untuk sementara waktu, CCTV masih berada di laboratorium forensik. Penyidik mendapatkan bukti CCTV dari beberapa sumber yang harus disinkronkan untuk menguak kasus tersebut. Nantinya penyidik akan memeriksa CCTV dengan jaminan legalitas untuk segera mengungkap kematian Brigadir J. Saat ditanya mengenai isi CCTV, Andirian belum ingin mengungkapkannya ke publik. Ia menilai rekaman CCTV masih sangat dirahasiakan karena masuk dalam materi penyidik.
Andi kembali menegaskan beberapa CCTV yang ditemukan saat ini berada di Lab 4 untuk dilakukan proses-proses digital forensik. Nantinya hasil dari sinkronisasi tersebut akan disampaikan oleh ahli kepada penyidik. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo dan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Jayadi. Berikut liputannya untuk Anda. Tadi saya sampaikan bahwa tim ini bekerja maksimal. Kita sudah menemukan CCTV yang bisa mengungkap secara jelas tentang konstruksi kasus ini. Dan ini tim dari CCTV ini sedang didalami oleh tim sus yang nanti akan dibuka apabila seluruh rangkaian proses penyidikan dari tim sus sudah selesai. Jadi biar tidak sepotong-sepotong, kita akan menyampaikan secara komprehensif apa yang setelah dicapai oleh tim sus yang dibentuk oleh Bapak Kapolri. Dan sekali lagi, Pak Kapolri mendengarkan seluruh apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat dan juga komitmen dari pimpinan Polri dalam rangka untuk menjaga independensi, transparan, kemudian akuntabel, tim menunjukkan kinerjanya yang maksimal. Kemudian juga, sebagaimana tadi diawali oleh Bapak Kadif Humas, beberapa bukti baru CCTV ini sedang proses di laboratorium forensik untuk kita lihat, karena tentu ini kita peroleh, penyidik memperoleh dari beberapa sumber, ada beberapa hal yang harus dilakukan sinkronisasi, kalibrasi waktu. Kadang-kadang ada 3 CCTV di satu titik yang sama tapi waktunya bisa berbeda-beda. Nah, tentu ini harus melalui proses yang dijamin legalitasnya. Jadi bukan berdasarkan apa maunya penyidik, tetapi berdasarkan data atau metadata daripada CCTV itu sendiri. Tentu kita Polri akan mengupdate kembali, terutama terkait dengan proses ekshumasi. Mungkin nanti akan bisa kita update kembali jadwalnya. Tetapi secepat mungkin, karena kita juga mengantisipasi terjadinya proses pembusukan terhadap mayat. Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Brigadir J alias Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat, menanggapi soal bukti CCTV yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Kamarudin mengaku belum melihat rekaman CCTV yang baru ditemukan oleh polisi tersebut. Saat diundang ke Bareskrim Polri pada Rabu 20 Juli, ia belum diperlihatkan terkait temuan CCTV yang berkaitan dengan kematian Brigadir J. Kamarudin mengungkapkan apabila memang benar sudah ditemukan CCTV tersebut, akan diperlihatkan kepadanya sebagai kuasa hukum. Namun hingga Kamis 21 Juli, Kamarudin mengaku belum melihat isi rekaman CCTV yang diklaim baru ditemukan oleh polisi. Dalam undangan ke Bareskrim Polri, Kamarudin Simanjuntak menyebut pihaknya hanya membahas perihal autopsi ulang yang akan dilakukan dengan dasar keraguan dari hasil autopsi yang pertama. Kamarudin mengaku menyerahkan hasil rekaman CCTV tersebut kepada ahlinya. Sementara itu, bibi dari Brigadir J, Rohani Simanjuntak, berharap agar pihak keluarga bisa melihat rekaman CCTV yang ditemukan di sekitar rumah Kadif Propam Polri. Keluarga berharap agar CCTV tersebut bisa membuktikan bahwa keponakannya tidak bersalah. Tak hanya itu, ia juga berharap agar 3 ponsel keluarga yang dikatakan hilang juga bisa segera ditemukan. Sebelumnya, Polri menemukan rekaman CCTV baru yang terkait dengan misteri tewasnya Brigadir J di rumah Kadif Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo pada Jumat 8 Juli lalu. Demikian disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Jayadi. Menurutnya, rekaman CCTV itu didapatkan dari sejumlah sumber yang dirahasiakan. Andi menuturkan bahwa rekaman CCTV itu juga kini masih diteliti oleh tim laboratorium forensik, sebab masih perlu adanya sinkronisasi terkait rekaman tersebut. Pelaku yang diduga melakukan penyiksaan hingga mengakibatkan tewasnya Brigadir J atau Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat diperkirakan memiliki kepribadian psikopat. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Brigadir J Kamarudin Simanjuntak di Mabes Polri pada Kamis 21 Juli dini hari. Kamarudin menyebut pelaku yang membuat Brigadir J tewas merupakan seorang psikopat. Hal itu berdasarkan kondisi jenazah yang tampak mengenaskan dengan sejumlah luka. Kamarudin mengungkapkan kondisi jenazah Brigadir J diduga mengalami penyiksaan atau penganiayaan sebelum tewas ditembak.
Pernyataan itu didukung dengan temuan luka di leher Brigadir J yang diduga bekas jeratan tali dari arah belakang. Tak hanya di leher, di bagian hidung ada pula sayatan hingga ada bekas jahitan. Luka sayatan juga terdapat di bawah mata Brigadir J yang diduga menunjukkan adanya penganiayaan. Di bagian bahu sendiri ada bekas perusakan hingga kondisinya hancur. Kemudian di tangan Brigadir J juga ada seperti luka yang berlubang. Namun ia tak mengetahui apa penyebab berlubangnya tangan Brigadir J. Bahkan kuku hingga jarinya patah hingga kukunya dicabut. Kondisi inilah yang diduga kasus ini tak murni kasus tembak-menembak saja. Karena itu Kamarudin menyatakan pihaknya telah tegas menolak hasil autopsi pertama yang menyatakan bahwa Brigadir J meninggal dunia karena tembak-menembak. Yang menambahkan bahwa kasus ini telah mencoreng institusi kepolisian RI. Kepala Biro Pengamanan Internal atau Karopaminal Divisi Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan dinonaktifkan dari jabatannya Rabu 20 Juli. Selain Brigjen Hendra Kurniawan, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto juga dinonaktifkan pasca kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir J alias Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo mengungkapkan penonaktifan tersebut merupakan wujud komitmen dari Kapolri untuk menangani kasus tersebut secara profesional. Dengan penonaktifan dua perwira tersebut, Kapolri berharap agar pihak kepolisian dapat menjaga independensi dan transparansi pengusutan kasus. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo juga menonaktifkan Irjen Pol Ferry Sambo dari jabatan Kadif Propam Polri. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak mengaku pihak keluarga sudah mendapatkan informasi mengenai dinonaktifkannya Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Budi Herdi Susianto. Keluarga Brigadir J mengucapkan terima kasih atas putusan tersebut. Lebih lanjut, Kamarudin mengaku telah mendengar informasi penonaktifan tersebut dalam kegiatan gelar perkara awal kasus dugaan percobaan pembunuhan Brigadir J yang diadakan di Barreskrim Polri Jakarta sejak Rabu 20 Juli sore. Sebelumnya, pihak keluarga memang meminta Kapolri untuk menonaktifkan Karopaminal Brigjen Hendra Kurniawan. Pasalnya, Karopaminal diduga melakukan intimidasi kepada pihak keluarga saat pengiriman jenazah ke Jambi. Bahkan disebut keluarga Brigjen Hendra juga melakukan pelarangan membuka peti jenazah saat disemayamkan di rumah duka. Pihak keluarga sebelumnya juga meminta agar Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto, untuk dinonaktifkan. Keluarga merasa Budi tidak bekerja sesuai prosedurnya dalam mengungkap dugaan tindak pidana pembunuhan pada Brigadir J. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedy Prasetyo. Pada malam hari ini, Bapak Kabir memutuskan untuk menonaktifkan dua orang. Yang pertama yang dinonaktifkan adalah Karopaminal, Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Yang kedua yang dinonaktifkan pada malam ini adalah Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Herdi. Khusus untuk Kombes Pol Budi Herdi, nanti siapa pejabat sementaranya nanti akan secara administratif akan ditunjuk oleh Kapolda Metro Jaya. Pesawat Citylink Indonesia tujuan Surabaya Makassar melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Juanda seusai 15 menit lepas landas Kamis 21 Juli pagi. Pesawat dengan nomor penerbangan HC307 dilaporkan melakukan return to base atau RTB karena pilot mengalami kedaruratan kesehatan. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Citylink Indonesia Dewa Kadek Rai dalam keterangan resminya pada Kamis 21 Juli. Kadek Rai mengungkapkan pesawat dilaporkan mendarat darurat pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Petugas darat bersama seluruh stakeholder di Bandara Juanda kemudian mempersiapkan penanganan evakuasi kesehatan. Pilot atas nama Kapten Boy Awalia Astil kemudian ditangani sesuai dengan prosedur penanganan evakuasi darurat hingga dibawa ke rumah sakit terdekat. Kapten Boy Awalia dibawa ke rumah sakit Mitra Keluarga Warus usai turun dari pesawat. Dari hasil pemeriksaan dokter, Kapten Boy Awalia dinyatakan meninggal dunia. Jenazah pilot kemudian diterbangkan dari Surabaya ke Jakarta untuk disemayamkan dan dimakamkan.
Sementara itu, Kadek Rai mengungkapkan pihak maskapai kemudian memberikan penjelasan kepada penumpang terkait RTB tersebut. Citylink juga memberikan servis in-ground hingga memastikan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Maskapai juga melakukan prosedur pengecekan kesehatan kepada setiap kru yang bertugas. Penumpang pesawat HC307 kemudian diterbangkan kembali pada pukul 10 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firdananda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!